Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya binti Lailatul Mustalifah dari kelas H. Di sini saya akan menyampaikan salah satu materi sejarah kebudayaan Islam jenjang MTS kelas 7 di semester genap. Untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Di sini saya mengambil salah satu materi yaitu tentang perkembangan Islam masa Khulafaur Rasyidin. Baik, yang pertama saya akan menyampaikan mengenai pengertian Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin berasal dari dua kata yaitu khulafaur dan rasyidin. Kata khulafa adalah bentuk jamak dari kata khalifah yang artinya pengganti. Menurut istilah adalah gelar yang diberikan untuk pemimpin umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Sedangkan ar-rasyidin artinya mendapat petunjuk. Jadi kesimpulannya, Khulafaur Rasyidin adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti, pemimpin atau penguasa yang selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya yaitu mengenai latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin. Sepulang dari pemakaman Baqi, salah seorang sahabat Rasulullah SAW jatuh sakit. Suhu tubuhnya panas melebihi ukuran manusia normal. Selama 13 hari beliau sakit, yaitu mulai tanggal 29 Safar 11 Hijriah. Kondisi kesehatan beliau semakin hari semakin lemah. Kemudian Rasulullah SAW wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal 11 Hijriah atau tanggal 8 Juni 623 Masehi. Setelah Rasulullah wafat, muncullah perselisihan antara kaum Muhajirin dan Ansor. Situasi di kalangan kaum muslimin sempat kacau karena Rasulullah SAW tidak menunjuk calon pengganti untuk umat Islam. Kaum Muhajirin dan Ansor adalah dua kelompok yang merasa paling berhak menggantikan kepemimpinan umat Islam, menggantikan Rasulullah SAW. Kaum Muhajirin mengajukan Abu Bakar As-Siddiq sebagai kandidat pemimpin umat Islam. Kaum Muhajirin adalah pengikut pertama dan berjuang sejak awal dengan Rasulullah SAW. Namun di pihak lain, kaum Ansor merasa paling berhak karena Islam dapat berkembang dan mengalami kejayaan setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Mereka mencalonkan Sa'ad bin Ubadah sebagai kandidat pemimpin umat Islam. Perselisihan tersebut dapat diselesaikan secara damai oleh Umar bin Khattab. Setelah ia mengemukakan berbagai argumentasi, selanjutnya ia membaiat Abu Bakar As-Siddiq dan diikuti Sa'ad bin Ubadah. Berikutnya yaitu mengenai biografi para Khulafaur Rasyidin. Yang pertama yaitu biografi dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dilahirkan pada tahun 572 Masehi di Makkah. Nama Abu Bakar As-Siddiq sebenarnya adalah Abdullah bin Utsman bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Firh al-Quraisy al-Taimi. Abu Bakar adalah seorang yang paling dini memeluk Islam. Setelah masuk Islam, Nabi mengganti namanya menjadi Abdullah Abu Bakar. Sementara Nabi memberikan Abu Bakar gelar As-Siddiq dikarenakan ia membenarkan kisah Isra Mi'raj Nabi ketika banyak penduduk Mekah yang mengingkarinya. Abu Bakar menjadi khalifah kurang lebih selama 2 tahun, yaitu dimulai pada tahun 11 sampai 13 Hijriah atau setara dengan 632 sampai 634 Masehi. Ia diangkat sebagai khalifah melalui proses kompetisi yang ketat antara dirinya dengan Sa'ad bin Ubadah. Beliau wafat di usia 63 tahun pada hari Senin 23 Agustus 634 Masehi
setelah kurang lebih 15 hari terbaring di tempat tidur karena sakit dan mewariskan agar Umar menggantikan peninggalannya. Selanjutnya yaitu mengenai prestasi-prestasi yang dicapai oleh Abu Bakar As-Siddiq. Terdapat 3 prestasi yang sangat menonjol, yaitu yang pertama, memerangi nabi palsu dan para pembangkang. Beberapa nabi palsu yang berusaha menghancurkan Islam yaitu Aswad al-Ansi, Tulaihah bin Khuwailid al-Asadi, Malik bin Nuwairah, Muslamah al-Mukadzab. Yang kedua, mengatasi orang yang tidak mau membayar zakat. Dan yang ketiga, memperluas wilayah Islam ke Irak, Syria, dan Hirab. Dan terdapat beberapa prestasi atau keberhasilan lainnya dari Abu Bakar As-Siddiq, yaitu yang pertama, pengiriman pasukan di bawah pimpinan Usamah ke Romawi. Yang kedua, perang Riddah dan pengumpulan Al-Quran. Yang ketiga, kekuasaan yang bersifat sentralistik, legislatif, eksekutif, dan yudikatif dipegang langsung oleh khalifah. Berikutnya yaitu mengenai biografi dari Khalifah Umar bin Khattab. Nama lengkap Umar adalah Umar bin Khattab ibnu Abdul al-Uzza ibnu Riyah ibnu Qurt ibnu Razah ibnu Adi ibnu Ka'ab ibnu Lu'ay al-Quraisy al-Adawi. Umar dilahirkan 13 tahun setelah tahun gajah atau tahun kelahiran Nabi Muhammad. Julukan Umar bin Khattab adalah Al-Faruq. Umar memiliki kecerdasan yang luar biasa. Bahkan dikatakan mampu mempraktikkan hal-hal yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Sebelum masuk Islam, Umar dikenal sebagai tokoh penentang Nabi Muhammad SAW yang memiliki sifat kejam, bengis, dan suka minum minuman keras. Dan pada akhirnya Umar masuk Islam pada tahun ke-16 kenabian pada saat berumur 70 tahun. Setelah masuk Islam, ia adalah orang yang sangat tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab diangkat sebagai khalifah melalui penunjukan langsung atas dasar wasiat khalifah sebelumnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ia memerintah selama 10 tahun, yaitu pada tahun 13 sampai 23 Hijriah atau setara dengan 634 sampai 644 Masehi. Umar bin Khattab wafat pada 3 November 644 Masehi akibat ditusuk pada saat dia sedang melakukan sholat oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi, seorang mantan budak Persia. Selanjutnya yaitu mengenai prestasi-prestasi yang dicapai oleh Umar bin Khattab. Yang pertama yaitu perluasan wilayah Islam, yang kedua yaitu penetapan kalender Hijriah, dan yang ketiga yaitu peningkatan administrasi negara. Yang berikutnya yaitu mengenai biografi Khalifah Utsman bin Affan. Nama panggilan Utsman bin Affan adalah Abu Amir dan Abdullah al-Quraisy al-Umawi, Amirul Mukminatin Dzun Nurain wa Hijrati, dengan nama asli Utsman bin Affan. Beliau dilahirkan 5 tahun setelah tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Utsman bin Affan adalah seorang saudagar atau pedagang yang sukses. Beliau terkenal lembut, sabar, tekun, dan pemurah. Beliau masuk Islam sebelum Nabi Muhammad masuk ke Darul Arkam. Beliau menjabat sebagai khalifah sesudah Umar bin Khattab berdasarkan kesepakatan Dewan Perwakilan Rakyat atau Ahlus Syura.
Kekhalifahan beliau berlangsung selama 12 tahun, yaitu pada tahun 23 sampai 35 Hijriah atau setara dengan 644 sampai 655 Masehi. Beliau terus menjabat khalifah hingga terbunuh sebagai syahid pada bulan Zulhijjah tahun 35 Hijriah. Berikutnya mengenai prestasi-prestasi yang dicapai oleh Utsman bin Affan. Yang pertama yaitu perluasan wilayah Islam, yang kedua pembentukan armada laut Islam, yang ketiga kodifikasi Al-Quran. Selanjutnya yaitu biografi khalifah yang terakhir, yaitu Ali bin Abi Thalib. Nama lengkap beliau adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir bin Malik bin An-Nadar bin Kinanah. Beliau lahir di Mekah, Arab Saudi pada tanggal 17 Maret 599 Masehi. Ali bin Abi Thalib orang yang pertama kali masuk Islam dari golongan anak-anak. Ali bin Abi Thalib menjabat sebagai khalifah kurang lebih selama 5 tahun, yaitu pada tahun 35 sampai 40 Hijriah atau 655 sampai 660 Masehi. Ia diangkat sebagai khalifah dengan mengalami berbagai intrik politik yang luar biasa. Ali bin Abi Thalib meninggal karena ia terluka oleh pedang yang diracuni oleh Ibnu Muljam atau nama lengkapnya Abdurrahman bin Muljam saat melaksanakan sholat subuh di Masjid Agung Kufah. Ia meninggal pada tanggal 29 Januari 661 Masehi. Yang selanjutnya yaitu mengenai prestasi-prestasi yang dicapai oleh Ali bin Abi Thalib. Terdapat 2 prestasi yang dicapai oleh Ali bin Abi Thalib, yaitu yang pertama mengganti pejabat yang kurang cakap, dan yang kedua yaitu memajukan bidang ilmu bahasa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.